Di sebuah negeri yang katanya kaya raya, rakyatnya diajarkan untuk sabar. Sabar ketika harga beras naik. Sabar ketika anak sakit, tapi obat tak terbeli. Sabar ketika banjir datang dan rumah hanyut bersama lumpur. Tapi di balik kesabaran itu, ada pemandangan yang begitu menyakitkan. Seekor tikus besar duduk manis di kursi empuk dengan jas hitam rapi, senyum sombong, dan koper hitam yang selalu penuh uang rakyat. Tikus itu semakin gemuk. Setiap hari ia makan uang pajak, dana bantuan, anggaran pembangunan. Ia rakus, tidak pernah kenyang. Rakyat lapar, ia tertawa. Rakyat menangis, ia berpidato manis. Rakyat harus bersabar demi pembangunan, katanya. Dengan suara licik, di bawah kakinya, ibu-ibu sederhana bersujud sambil menangis. Mereka baru saja kehilangan beras bantuan, hilang entah kemana. Seorang bapak tua yang dulu berperang mempertahankan tanah air, kini hanya bisa menunduk, karena uang pensiunnya lenyap di bawah koper si tikus. Seorang anak kecil menatap kosong ke arah tikus itu. Perutnya keroncongan, matanya berair. Ia bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa kita harus sabar kalau mereka terus makan uang kita?" Sang ibu tak mampu menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat, menahan tangis karena jawaban itu terlalu pahit. Rakyat memang dipaksa sabar, sementara tikus-tikus berjas semakin kenyang. Malam itu, desa yang gelap dipenuhi isak tangis. Bukan hanya karena lapar, tapi karena harapan semakin hilang. Di seberang sana, di gedung tinggi bercahaya, tikus-tikus koruptor pesta pora. Mereka menari di atas penderitaan rakyat, sambil terus menggendutkan perut mereka. Dan di tanah yang retak, rakyat berdoa lirih. Ya Tuhan, kalau sabar adalah jalan kami, kapan Engkau turunkan keadilan-Mu? Rakyat kecil semakin hari semakin terjepit. Mereka bekerja dari pagi buta hingga malam. Tapi upah tak pernah cukup. Sawah mereka kering, harga pupuk naik, sementara janji bantuan tak pernah datang. Setiap kali rakyat mengadu, jawabannya hanya satu kata, sabar, sabar. Karena katanya pemerintah sedang mengurus pembangunan. Sabar, karena katanya anggaran masih diproses. Sabar, padahal uang itu sudah masuk ke dalam koper si tikus. Tikus itu berjalan dengan langkah angkuh. Jas hitamnya berkilau, perutnya semakin buncit. Tangannya menggenggam koper, penuh lembaran uang yang seharusnya untuk rakyat. Ia tertawa puas. Di depan kamera televisi ia berpidato. Semua demi rakyat, semua demi kesejahteraan. Tapi di balik layar, ia membuka koper itu, menumpahkan uang ke atas meja, sambil tertawa bersama tikus-tikus lain. Mereka bersulang dengan gelas kristal, memakan makanan mewah, sementara di kampung-kampung rakyat hanya makan garam dengan nasi basi. Di sebuah desa kecil, ada seorang anak bernama Amir. Usianya baru 10 tahun, tapi tubuhnya kurus kering. Ayahnya seorang petani, ibunya penjual sayur. Mereka berharap suatu hari bantuan dari pemerintah datang, tapi yang datang hanya surat peringatan karena belum bisa membayar pajak. Amir pernah bertanya pada ayahnya, "Ya, kenapa kita disuruh sabar?" Sang ayah hanya menatap langit, menahan air mata. Karena sabar adalah satu-satunya yang kita punya, Nat. Namun malam itu Amir tidur dengan perut kosong. Dan di gedung kota, tikus berkoper justru pesta dengan daging impor dan anggur merah. Hari demi hari, tikus-tikus itu semakin kaya. Mereka membeli mobil mewah, rumah megah, bahkan tanah rakyat. Mereka membangun tembok tinggi agar tangisan rakyat tak terdengar. Tapi suara tangis itu tetap menembus dinding. Ya Allah,
Kapan semua ini berakhir? Kami sudah terlalu lama sabar. Di tengah keputusasaan itu, rakyat mulai menyadari mereka bukan hanya sedang berhadapan dengan kemiskinan, mereka sedang berhadapan dengan tikus-taikus yang berwajah manusia, yang hatinya lebih busuk daripada bangkai, dan nafsunya lebih rakus dari hewan. Dan dari kesedihan yang begitu dalam, lahir sebuah doa yang mengguncang langit. Kalau sabar adalah ujian kami, maka berikanlah akhir yang adil. Jangan biarkan tikus-tikus ini terus tertawa di atas penderitaan kami. Rakyat itu berbaris di jalanan berdebu. Mata mereka kosong, perut mereka kempis, sementara lidah para penguasa masih manis berjanji. Mereka berkata, "Sabar, rakyatku, sabar." Tapi di belakang meja rapat, tikus-tikus berkoper menari, tertawa di atas meja penuh uang, saling bersulang dengan gelas mahal. Air mata seorang ibu jatuh ke tanah kering. Di pelukannya, anaknya tidur dengan perut kosong. Sang ibu berbisik, "Tidurlah, nak. Mungkin di mimpi kau bisa makan, tapi ia sendiri tahu. Esok pagi, anak itu akan terbangun dengan lapar yang sama." Di ujung desa, seorang bapak tua duduk menatap langit. Tangannya gemetar, menggenggam foto anaknya yang meninggal. Karena tak ada uang untuk membeli obat, ia menatap gedung kota yang jauh, tempat tikus-tikus itu berpesta. Air matanya jatuh ke tanah, membasahi debu yang tak akan pernah tumbuh padi lagi. Oh, negeri, mengapa sabar selalu dituntut pada mereka yang lapar? Mengapa sabar hanya milik rakyat, sementara nafsu rakus selalu dimiliki penguasa? Tikus itu makin gemuk, jas hitamnya makin mewah, kopernya makin berat, senyumnya makin lebar, dan rakyat makin sujud, makin menangis, makin kehilangan harap. Di jalan-jalan sempit terdengar doa lirih, "Tuhan, kalau sabar adalah jalan kami, mengapa kau biarkan mereka tertawa? Kalau ini ujian, betapa panjangnya ujian ini, sampai kami mati satu persatu di jalan kelaparan." Malam turun, desa tenggelam dalam gelap, lampu minyak padam karena tak ada minyak. Sementara di gedung tinggi, lampu-lampu kristal berkilau, musik pesta terdengar, dan tikus-tikus itu terus menari di atas penderitaan rakyat. Rakyat menangis, rakyat sujud, rakyat berdoa. Tapi jawaban tak pernah turun, dan akhirnya air mata pun habis. Tinggal isak lirih yang menggema, seperti bisikan puisi kematian. Kami lapar, kami haus, kami sabar. Tapi sabar ini telah membunuh kami. Sedang mereka, tikus-tikus berkoper itu, tetap tertawa, tetap rakus, tetap hidup, seakan-akan tak ada neraka menanti. Hari-hari berjalan dengan getir, air mata rakyat kering, tapi penderitaan tak juga hilang. Tikus-tikus itu semakin sombong, semakin congkak, jas mereka semakin mahal, koper mereka semakin berat. Mereka tersenyum di televisi, berkata, "Semua baik-baik saja. Rakyat harus bersabar." Tapi di belakang layar, uang mengalir ke rekening pribadi, ke rumah mewah, ke mobil mewah, ke pesta mewah. Sementara itu, di kampus-kampus, mahasiswa mulai resah. Mereka membaca berita tentang rakyat kecil yang kelaparan, tentang ibu yang kehilangan anak karena tak bisa beli obat, tentang bapak tua yang mati gantung diri karena sawahnya digadai. Maka suara itu pun lahir, suara perlawanan.
Suara generasi muda yang menolak diam. Mereka turun ke jalan, membawa spanduk, megafon, dan semangat yang membara. Teriakan mereka menggema di udara. Hidup rakyat! Lawan tikus korupsi! Langit kota menjadi saksi. Bendera merah putih berkibar di tengah asap ban terbakar. Mahasiswa berdiri tegak, meski polisi berbaris di depan mereka dengan tameng dan pentungan. Wajah-wajah muda itu basah oleh keringat dan air mata. Tapi mata mereka penuh nyala harapan. Negeri ini bukan milik tikus. Negeri ini milik rakyat, teriak seorang mahasiswa dengan lantang. Namun, jawabannya bukan pelukan, bukan dialog, bukan keadilan. Jawabannya adalah gas air mata, peluru, karet, bahkan peluru tajam. Suara teriakan berubah menjadi jeritan. Suara langkah menjadi lari ketakutan. Tubuh-tubuh muda berjatuhan di jalan aspal. Darah mereka menetes membasahi spanduk yang bertuliskan "Tolak korupsi". Seorang mahasiswa dengan alma mater biru roboh di pelukan temannya. Darah mengalir dari dadanya. Mulutnya masih berbisik, "Jangan berhenti, jangan takut. Rakyat butuh kita." Di sisi lain jalan, seorang mahasiswi pingsan karena gas air mata. Tangannya masih menggenggam kertas berisi puisi. "Jika kami tumbang, jangan biarkan negeri ini dikuasai tikus. Jika kami mati, biarlah darah kami jadi tinta untuk menulis kata merdeka." Malam itu, kota dipenuhi tangisan. Orang tua menangis mencari anaknya yang tak pulang. Ada yang menemukan jasad di rumah sakit. Ada yang menemukan foto anaknya di berita televisi. Sementara tikus-tikus itu, mereka tetap duduk di kursi empuk, tertawa sambil berkata, "Demo itu biasa. Yang penting kita tetap sabar mengurus pembangunan." Oh, betapa hina, betapa jahat, betapa kejam. Negeri ini berdiri di atas darah anak muda, di atas tangisan rakyat kecil, di atas doa yang tak pernah didengar. Dan malam itu, seolah-olah bumi ikut menangis. Hujan deras turun membasahi jalanan, mencuci noda darah mahasiswa, tapi tidak pernah bisa mencuci dosa para tikus. Hujan tak kunjung reda malam itu, seolah langit ikut berduka. Petir menyambar, angin menderu, dan di jalanan, tubuh-tubuh muda masih terbaring. Seorang ibu berlari di tengah genangan air, mencari anaknya. Ia menemukan selembar alma mater biru basah oleh darah. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. "Ibu, aku ingin negeri ini bebas dari tikus." Itu adalah kata terakhir anaknya sebelum berangkat demo. Kini ia hanya mendapati dingin jasad tanpa nyawa. Tangisannya pecah, menembus suara sirin malam. Di sudut lain, ayah Renta menatap jenazah anak lelakinya. Air matanya menetes jatuh ke lantai rumah sakit. "Saya miskin, Nah. Saya tak bisa kasih harta. Tapi kau kasihkan nyawa untuk negeri ini. Apakah negeri ini pantas menerima pengorbananmu?" Tangisan keluarga berbaur dengan jeritan rakyat. Kota berubah menjadi altar duka. Lilin-lilin dinyalakan, bunga-bunga ditaburkan. Foto wajah mahasiswa ditempel di tembok dengan tulisan, "Mereka gugur demi keadilan." Namun di balik semua itu, tikus-tikus tetap duduk manis di kursi empuk. Kopi panas mereka masih mengepul. Tawa mereka masih terdengar. Seolah kematian mahasiswa hanyalah berita hiburan yang cepat basi. Rakyat disuruh sabar, kata mereka lagi. Padahal yang tersisa di dada rakyat bukan lagi sabar, melainkan luka. Luka yang membusuk, luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Malam demi malam doa dipanjatkan. Di gereja, di masjid, di rumah kecil rakyat jelata, nama para korban disebut.
Air mata menetes di sajadah di lantai dingin di tikar lusuh. Ya Tuhan, hukumlah mereka yang telah merampas negeri ini. Jangan biarkan pengorbanan anak-anak kami sia-sia. Namun Tuhan seolah masih menguji. Tahun berganti, tikus-tikus itu makin gemuk. Gedung-gedung mewah berdiri, mobil-mobil baru berderet, sementara kuburan mahasiswa itu semakin sepi. Dan disitulah ironi paling pedih. Nyawa yang gugur dilupakan perlahan. Air mata yang jatuh dikeringkan angin. Sementara tikus terus berpesta, mengunyah, menelan, menimbun, sampai rakyat hanya tinggal bayangan di negeri sendiri. Kini, cerita berakhir dengan getir. Tidak ada pahlawan yang benar-benar menang. Tidak ada tikus yang benar-benar dihukum. Yang tersisa hanyalah batu nisan dan suara pelan seorang ibu yang masih berbisik di pusara anaknya. Nak, kau pernah berkata negeri ini akan indah tanpa tikus. Tapi lihatlah sekarang, tikusnya makin gemuk dan kami hanya bisa menangis. Lalu hening, hujan berhenti, tapi keheningan itu lebih mencekam daripada ribuan teriakan. Dan begitulah, negeri ini berdiri di atas darah, air mata, dan kebohongan, sementara suara rakyat tetap terbungkam oleh tawa tikus yang gemuk.